Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khairukum man 'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan bunda-bunda solehah pada pagi hari ini yang berkumpul di majelis taklim yang penuh berkah ini bisa menjadi orang yang terbaik, yaitu orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Siap bunda? Siap menopo mau? Siap. Kalau mau belum tentu siap. Kalau siap sudah pasti mau. Baik, kepada yang terhormat Ibu Pimpinan Ranting Aisyah Waki. Kok Waki? Oh Waki. Waki ini kan ranting ya, kalau cabang itu taman saja nih ya, tapi digawe panjang jadi keperontak-perontak kebalik-balik. Karena cabang apa itu? Cabang istimewa, harusnya kan nama cabang itu kan nama kecamatan. Tapi sepanjang itu nama desa dibuat nama cabang. Dengan alasan apa? Cabang yang istimewa. Karena sekelas ranting tapi Masya Allah punya amal usaha yang luar biasa gitu. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Ranting Aisyah Waki dan jajarannya, dan yang saya hormati kepada Ibu pengurus pengajian Aisyah Waki, dan para hadirin semuanya yang hadir di sini pada pagi hari ini, yang insya Allah semuanya mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk bisa hadir dalam majelis yang barokah ini, majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan kedatangan panjenengan semua di majelis yang barokah ini akan selalu diberikan Allah petunjuk jalan yang lurus dan selalu diberikan hati yang untuk mencintai ayat-ayat Allah, mencintai petunjuk Allah, mencintai petunjuk Allah, utamanya petunjuk Allah itu dari dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan panjenengan di sini setelah pulang dari sini mendapatkan ilmu, kemudian kita amalkan dalam diri kita, kemudian kita mengajak kepada orang lain. Kemudian sholawat dan salam semoga kita tetap selalu beristiqomah, selalu kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengajak kita semuanya, mengajak umatnya menuju jalan yang lurus dan benar, yaitu ad-dinul Islam. Semoga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat, tabi'in sampai kita pada akhir zaman nanti, yang insya Allah kita selalu menuju jalan Allah yang lurus. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bunda-bunda solehah kita akan bertemu lagi di surga Jannatul Na'im. Amin. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini temanya Masya Allah luar biasa gitu dan viral dan akhirat. Viral dan akhirat, menakar niat dibalik konten-konten, bahaya riak, sum'ah, gila hormat demi likes. Kata nggih, soalnya sekarang zamannya zaman konten, zamannya zaman medsos. Insya Allah mudah semuanya di HP-nya punya aplikasi TikTok semuanya nggih. Nah, apalagi mari masak kesel, kalau liburan sih buka TikTok. Seperti itu nggih.
Nah, mudah-mudahan dengan kita lihat medsos itu kita tidak sampai kena penyakit yang namanya apa itu? Yang breakout ya. Yang scroll HP itu yang mengikatkan otak kita bisa mati rasa. Jadi HP itu jangan scroll, itu nanti efeknya membuat otak kita mati rasa. Brain rot itu ya. Brain rot. Ya, saya sampai kayak dulu itu sampai lali deh. Ya, alhamdulillah panjenengan hadir di sini itu kita semuanya, saya panjenengan hadir di sini itu semuanya karena karunia Allah. Maka tanya Bunda, kita di sini tuh hadir karena karunia Allah. Kalau bukan karena karunia Allah, mungkin saya panjenengan hadir di sini mungkin akan selalu mengalami kesulitan. Jenengan percaya itu Bunda? Monggo diintip surat 24 surat An-Nur ayatnya ayat yang ke-10 yang berbunyi seperti ini. Monggo jenengan yang bawa Al-Quran atau aplikasi HP-nya yang ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Yang saya baca ayat 9 ya, maaf. Saya kira 2 baris. Walau fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Monggo, sudah dibaca terjemahnya gimana itu? Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana. Ya, kita semuanya di sini itu karena Allah memberi karunia. Kita jangan bangga, jangan pede dengan kesehatan kita. Oke? Contoh, Bun, besok pasti aku akan ngaji, pasti. Bolehkah kita bilang pasti, Bunda? Tidak boleh, karena di ayat Al-Quran sudah menjelaskan kita tidak boleh bilang pasti. Insya Allah. Tapi insya Allahnya jangan seperti orang yang di luar sana loh Bun. Kayak orang yang belum pernah ngaji. Assalamualaikum, kayak naring. Orang di luar sana mungkin kalau bilang insya Allah tuh seperti ini janjian. Contoh, aku gak teko wis gak apa-apa, aku kan wis muni insya Allah. Jadi insya Allah itu digunakan untuk sebagai alat sumpah yang palsu. Ada lagi yang bilang, oh jangan muni insya Allah pasti nota aja lega aku. Halo, mungkin kita pernah bilang seperti ini Bu Dewi. Ternyata nggak boleh. Kita kalau memaksa seperti itu berarti mungkin kita sudah pernah ngaji sih. Mungkin untuk ayat tentang pasti itu kita belum pernah nemu. Kita tuh nggak boleh bilang pasti. Insya Allah, tapi dengan kekeh insya Allah benar-benar niat. Kalau orang di luar sana kan, semuanya insya Allah kata kok gak apa-apa. Nah, berarti sumpah terhadap Allah dibuat sumpah palsu. Mending kalau udah bisa dia sudah bilang aja, gak janji aku coba tak usahakan, karena aku menikah acara akeh. Gak janji, saya usah. Itu kalau memang sudah lihat gak hadir loh ya. Niat datang kok meni insya Allah. Insya Allahnya buat tameng. Jadi kalau sungguh-sungguh datang ya insya Allah. Insya Allah datang, jangan terus aku kan muni insya Allah kata kok gak apa-apa. Nah itu yang salah kaprah. Alhamdulillah kita hari ini ada di sini diizinkan Allah karena karunia Allah. Coba panjenengan meskipun sehat, merasa kuat, tiba-tiba ada tamu luar kota, gimana jenengan? Menghormati tamu atau majelis taklim? Nah ya kan, majelis taklim juga penting, menghormati tamu juga lebih penting. Tamunya gak ada yang ngomong, orang tak kau tutup terminal bawa nasi.
Aku setengah bunga hasil loh. Ya otomatis mau berangkat ngaji, kemudian itu alasan yang syar'i. Ya, kemudian mau datang lagi, ternyata tiba-tiba perut kita sakit. Berarti Allah belum mengizinkan kita hadir di majelis ilmu. Jadi semuanya sudah izin Allah sehingga apa? Allah tidak menimpakan kesulitan kepada kita. Kita diberikan kemudahan, kelancaran untuk bisa hadir di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Baik. Menakar niat baik konten. Bunda pernah itu ya, konten di TikTok ya, apa aja ya? Saya suka nyanyi, ya kan? Iya. Yang suka joget, ada punya joget pun. Hati-hati loh Bun. Kalau kita joget-joget yang melihat nanti berapa ribu orang. Tapi apalagi naudzubillah dari jogetnya kayak kelambi fresh body. Itu yang kita buat. Kita kalau buat konten seperti itu, kemudian naudzubillah dari kadang-kadang kita marah sama seseorang, kita ngomong di konten karena marah, biar semua tahu kalau si A itu seperti ini. Itu akan membuat kita MLP atau MLD, benar? Apa MLD? Apa MLD? Tahunya MLM. Ya, nanti pernah dengar Bun? MLP itu Bunda, multi level pahala. Multi level pahala. Jenengan dari TikTok, jenengan bisa menghasilkan pahala. TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lain. Jenengan dari itu semuanya juga jenengan bisa menghasilkan dosa. Meskipun kita sudah meninggal, dosa itu masih tetap mengalir. Dosa jariah. Tergantung dari niat. Tapi kadang-kadang kita juga nggak sengaja juga. Mungkin karena kita dulu belum ke kajian ilmu, kita senang memakai baju yang ketat-ketat ataupun senam yang kadang-kadang orang itu ngawur. Senam itu kayak di apapun disanggar, disyuting, tapi di-share di TikTok. Kita ada di situ dengan pakaiannya. Kalau orang senam kan enaknya memang press body ya Bun, gerakannya enak. Ya. Kadang-kadang kita nggak terasa, kita di shooting kemudian kita muncul di situ, tapi di situ di-share di TikTok, di medsos segala macam. Kita ikut di situ, kita nggak pakai kudung, kemudian pakaian kita kayak nge-press body. Kemudian ada orang laki-laki yang melihat, wow, seperti itu. Nah, apakah itu menimbulkan MLP atau MLD bagi kita? Multi level dosa. Monggo barangkali kita pernah nge-share TikTok yang intinya negatif, monggo dihapus aja daripada nanti kita sudah meninggal jariah dosa itu masih mengalir. Benar kalau jariah pahala, alhamdulillah. Yes. Nah, dalam medsos itu tergantung dari niatnya. Kita niatnya riya atau sum'ah, ya. Riya, sum'ah, ujub, iri, dengki, riya, sombong itu saudara ya. Semuanya itu adalah penyakit hati. Riya, definisi dari riya itu apa ya? Pamer. Flexing. Ya, senang amalan kita kalau dilihat orang lain dengan tujuan riya. Tapi beda lagi. Kalau kita bersosialisasi mungkin dalam Aisyah, ya kita men-share kajian, tujuannya apa? Kita men-share kajian itu biar banyak orang yang tahu dan banyak yang ikut, ya. Jadi kembali lagi ya, ke niat. Kalau niatnya, aku lembaga ngaji di swatting warna duit, saya balik. Dari orang sudah niatnya niat ria. Ria itu dengan tujuan apa? Kita berbuat amal soleh dengan tujuan agar orang lain memuji, ya. Memuji apa yang kita lakukan. Contoh kita kepada asuhan, soting, ya. Kemudian kita tunjukkan uang banyak. Kemudian tanda tanya juga, kadang-kadang ada orang yang melakukan seperti itu, ngasih uangnya banyak sekali, cukup separuh tiga itu sebagai konten. Ya, jadi riya itu kita menunjukkan amal perbuatan kita. Dan awalnya kita niat karena Allah. Kemudian karena di TikTok, alhamdulillah akeh sing ru yo. Akeh sing follower wae yo.
Terus kalau nggak ada followernya, loh kok Didi? Nah itu baru muncul ria. Ria itu bisa muncul dengan tiba-tiba. Padahal awalnya niat kita lurus. Bismillah karena Allah. Kenapa seperti itu? Karena setan itu tidak henti-hentinya untuk membelokkan kita dari jalan yang lurus. Niat kita kan sudah lurus Bu ya, sudah lurus karena Allah lillahi ta'ala. Begitu disotek, biar aku viral dalam TikTok, alhamdulillah muncul ria itu. Ya Allah, jauhkan hati kami ya Allah dari iri dengki riya dan sombong ya Allah, jauhkanlah dari penyakit-penyakit sum'ah, ya kan? Karena itu semuanya penyakit hati. Syukur-syukur kalau kita setelah sholat kita doa sama Allah, ya Allah, hamba bersyukur atas nikmat Engkau, jauhkan hati kami ya Allah dari hati iri dengki riya dan sombong, intinya penyakit hati. Karena apa? Riya dan sum'ah itu kadang-kadang kita nggak ngerasa loh Bun. Kalau riya, kita melakukan amal perbuatan itu agar orang lain melihat kita kemudian memuji kita, itu riya. Kalau sum'ah itu kan berasal kata dari sama, mendengar, sami'an, mendengar. Berarti kalau sum'ah itu apa Bun? Ibadah yang kita perdengarkan kepada orang lain dengan tujuan orang lain agar memuji kebaikan amal soleh kita. Kadang-kadang kita nggak kerasa loh. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari penyakit riya, sum'ah dan lain sebagainya. Gitu ya Bun. Karena setan itu tidak henti-hentinya untuk menggoda kita. Itu angka cantik Bunda, mungkin jangan ingat 717 ya. Nanti jangan bisa buka sendiri di rumah. Setan itu akan menggoda kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Coba. Orang satu, setannya 4. Kadang lebih loh Bun. Kira-kira menang setan atau menang kita? Setannya, tergantung. Kalau kita agamanya kuat, setan itu nggak ngefek sama orang yang iman dan bertakwa. Mudah-mudahan semuanya, kita semuanya yang hadir di majelis ini tetap istiqomah menjadi orang yang takwa dan selalu beriman, iman, takwa dan bertawakal. Agar apa? Setan itu nggak ngaruh sama kita. Apa yang kita lakukan nggak ngaruh. Cuma itu contoh Bun, contoh. Mungkin juga saya atau penjenengan nggak merasa. Alhamdulillah, mabuk kita jam 3. Wes mari sholat tahajud. Hati-hati Bun. Itu sudah sum'ah gitu Bun. Kita nggak terasa loh ya, cerita nggak terasa. Alhamdulillah dalam bulan ini saya full puasa Senin Kamis gak bolong blas. Padahal dia nggak nanya loh. Tapi kan kadang-kadang kita nggak kerasa. Ya, setan itu di sini cerita. Posomu sholat, alhamdulillah. Mari riyo wingi aku wis mari tuntas poso Syawal 6 dino. Mas yola aku nggak pakai tanganan. Halo, nggak kerasa Bun. Karena zamannya sekarang kan zamannya digital. Hati-hati ya Bun. Nah, bahaya riya itu ada 5 Bunda. Bahaya riya itu ada 5. Apa aja? Pertama, bahaya riya itu bisa membatalkan dan menghapus pahala amal kita. Kira-kira eman apa enggak Bun? Eman ya. Ngelompokno duwe akeh-akeh, kepingin apa tiasan. Niatnya itu lurus, kaitannya lurus. Kemudian karena dimasukkan di medsos muncul itu. Ya Allah jaga. Nah, riya itu diperberat lagi dengan ujub. Napa pun ujub? Lek aku paling gede di donature. Lek aku sing golek donatur gak kira lah kayak ngene. Aku dan aku. Ujub itu A-nya besar Bun. Padahal A besar itu hanya milik Allah.
Tapi kadang-kadang kita nggak terasa. Gini apa nggih Bun? Nggih. Ya, kita nggak terasa, ya Allah ternyata besok kalau kita minta naudzubillah, ya Allah mana pahala saya? Kan sudah kamu ucapkan, kamu riya, sudah kamu pamerkan, hangus nol. Naudzubillah min dzalik. Makanya tak intinya kita selalu banyak istighfar, banyak selalu mohon petunjuk dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami dari jalanmu yang lurus. Jalan lurusnya Allah ada di mana Bunda? Halo? Jalan lurusnya Allah ada di mana Bunda? Ihdinas siratal mustaqim. Jangan sehari minimal 17 kali loh Bunda sumpah sama Allah. Jalan lurusnya Allah itu ada di dalam Al-Quran. Jadi panjenengan wajib atas sunnah membaca Al-Quran dan terjemahnya. Bunda yang di sini sudah hatamkah 30 juz Al-Quran? Bolak-balik lek poso. Ya kan? Pertanyaan kedua. Sudah hatamkah 30 juz baca terjemahnya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti sumpah panjenengan itu palsu loh Bunda. Katanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau saya buat anekdot gombala pret. Jalan lurusnya Allah itu ada dalam Al-Quran. Sampai Allah tuh bilang Al-Quran itu berita besar. Halo? Al-Quran itu berita besar. Kenapa kita kok tidak membaca Al-Quran dan memahaminya? Kenapa? Ngantuk. Semoga ya wis terjemahin kok ada ngaji nang majelis taklim. Jenengan setiap hari makan minimal 2 kali. Apakah setiap hari istiqomah membaca Al-Quran Bunda? Apakah sudah baca terjemahnya? Tanda tanya. Tanda tanya. Jenengan sumpah sama Allah ihdinas siratal mustaqim, buktikan kepada Allah bahwa panjenengan minta petunjuk jalan yang lurus. Sampai Allah bilang dalam surat, Allah mengatakan bahwasanya apakah kamu meremehkan berita besar ini Al-Quran? Itu dalam Al-Quran. Ya. Kembali ke laptop dulu ya. Ini tadi melebar. Yang pertama, bahaya riya tadi adalah membatalkan dan menghapus amal. Contoh riya itu seperti ini Bunda. Api, ya, kita punya kayu, kemudian terbakar api. Kira-kira kayunya masih ada enggak? Jadi abu, seperti itu. Jadi abu ya, hangus hilang. Kita sedekah, ya kan? Kemudian ternyata hilang. Monggo kita buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 264. Surat Al-Baqarah ayatnya 264. Monggo langsung dibaca terjemahnya aja Bunda. Al-Baqarah 264. Monggo. Apa sayang? 224. Nggih, 264. Oh, salah. Al-Baqarah surah 2 ayatnya 264. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya yaitu orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.
Ya Bun, seperti batu licin, ada debu, kena hujan, hilang. Yang tinggal apa? Batu licinnya aja. Ya, contoh. Neng sama niku lali tambah aku. Iku wingi sama ndak kata kandhani. Gak kira usaha sama maju. Mari ngono lek gak maju gak kira sama iso budal umroh. Halo. Iya kan? Mengungkit-ungkit. Kira-kira dengan dia kita kan gitu. Yang dikasih tadi tersinggung enggak? Padahal yang membuat dia rezeki barokah kan Allah. Hanya lantaran dia memberi modal. Hanya apa? Jauh itu mungkin yang ngasih uang tadi hanya apa? Gak merasa disilaturahim sama saudaranya, hanya diungkit. Padahal itu seperti apa? Ada debu di batu licin, kemudian kena hujan, hilang. Sama halnya dengan kita membiayai kuliah dengan anak asuh kita. Anak asuh kemudian sukses, setelah sukses lupa sama kita, gak tahu dolen, gak tahu telepon, muncul. Oh, si fulan itu lihat kapan gak kira kerjaan enak. Kerjaan enak karena kuliah sopo sih barani aku. Lalu gak tahu dolen nama. Nah, hilang apa enggak Bun? Terasa apa enggak itu? Iya kan? Nggak terasa. Kenapa kita mengucapkan seperti itu? Karena kita mangkel. Apa mangkel itu bahasanya? Lara hati, kecewa. Terus dari waktu sukses saya nggak tahu tulen nambah aku. Lalu dah, lek biyen kuliahnya tak bandani. Halo? Nanti mendengar apa enggak? Seperti tadi. Tak hanya mendengar, merasakan. Merasakan, karena jengkel ya Bun ya. Uang kok kacang lupa kulitnya. tapi terus amalannya hilang Bun. Gimana? Berarti kita perlu menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Lagunya Hakim. Menjaga hati sama menjaga harta lebih mudah mana Bun? Lebih mudah menjaga hati tak Bun? Harta Bun. Hati itu ya Allah, Masya Allah. Setannya tadi ada 4. Angka cantiknya tadi berapa Bun? 7, 17. Setan itu menggoda kita dari depan, belakang, kanan, kiri loh. Dari atas nggak bisa Bu, karena kita selalu doa. Dari bawah kita selalu sujud. Ya, setannya dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak pernah meninggal. Kira-kira lebih tua mana, lebih pengalaman mana setan sama kita? Manusia paling mentok 100 ya. Lah setannya sudah ribuan tahun, nggak mati-mati. Nah, menggoda kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Nah, untuk bilangin, balik. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari penyakit hati, iri, dengki, riak, sombong dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian bahaya yang kedua, riak itu termasuk syirik asghar. Napa pun asghar? Kecil, syirik kecil. Ketoke kecil, titik, lama-lama jadi besar, ya kan? Kenapa? Seharusnya yang kita utamakan untuk dipujikan adalah Allah. Kenapa kita mau minta dipuji sama manusia? Itu tadi kan kita tunjukkan. Alhamdulillah, ditunjukkan. Ria itu kita menunjukkan amalan kita dengan pandangan kita. Contoh dengan lewat medsos-medsos tadi, ya. Jadi kenapa disebut dengan syirik? Karena kita sudah minta apa itu sanjungan, sudah bukan karena Allah. Kita perlu ingin dipuji sama manusia. Harusnya hanya Allah yang tahu. Kira-kira kadang-kadang kita terasa apa boten Bu? Kerasa nih, ya Allah berarti aku riya lek ngono.
Setelah melakukan biasanya baru menyesal. Nah, memang penyesalan itu di akhir. Kalau pendaftaran itu, ya, kalau pendaftaran itu di awal. Jadi kan masuk mana? Jadi masuk pendaftaran apa? Penyesalan. Kalau penyesalan di akhir, kalau pendaftaran di awal. Ya, itu bahaya yang kedua. Kemudian bahaya yang ketiga. Kita kalau sering melakukan perbuatan dia itu, kita akan menjadi orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik. Tahu munafik, Bu? Isuk dele sore tempe. Kita buka sama-sama surat An-Nisa ayatnya 142. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya 142. Monggo Bunda. Ya, surat yang keempat, ayatnya 142. Enak pakai Quran memang ya Bunda. Kayak HP orang-orang sakrali lah tulisan. Monggo. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Apabila mereka berdiri untuk sholat, sholat itu dengan malas. Contoh, sholat di rumah coba gak sampai 5 menit, gak sampai 5 menit. Karena sholatnya di masjid, orang sih delok suwe belum, bisa 10 menit. Mereka berdiri karena malas untuk sholat, tapi lah sholatnya di delok uang, disuwe no. Itu sudah termasuk riya. Kecuali kalau memang biasa sholat di omah suwe, di masjid suwe itu tidak ria, kan sudah memang biasa lama, ya kan? Terus kalau di rumah sholatnya maca trikul, bareng ngono lah namanya masjid tiga tadi imam, menulis itu awal bakal terangillah, imam bisa mawati wa mabir tuwa. Itu sudah termasuk ria. Kira-kira kadang seperti itu terasa apa buatan? Rasa. Gak kerasa. Kalau saya semari, iya, aku lapo kok mau manusiawi, ya kan? Lah di omah itu sholatnya cepet-cepetan dulu. Baper. Apa mana? Salah masak. Kadang adan bisa sholat, ya kan? Kadang goreng bisa sholat, goreng apa kira bisa sholat, ya kan? Tapi kalau ada masjid karena banyak yang lihat, banyak teman, disuwe no. Nah, untuk bilaimin dari itu termasuk ciri dari orang munafik. Kemudian yang keempat, bahaya yang keempat adalah yang bahaya pertama itu membatalkan, menghapus pahala amal seperti api yang membakar kayu. Yang kedua termasuk syirik kecil. Syirik kecil lama-lama jadi syirik kecil yang tadi loh, ya. Syirik asghar, pengennya dilem, padahal niatnya sudah karena Allah. Apalagi followernya wake, followerku wake asing, sudah masuk ria. Lah followernya didik, ya apa sih kok mek didik ini sia-sia aku mau konten kayak ini. Nah, kecuali kalau beda, tujuannya memang untuk mengajak orang agar majelis kita ini lebih banyak, beda lagi. Terus kemudian kalau yang follower sedikit tetap aja, ya berarti orang-orang masih belum tidak apa-apa. Masih gini, kita selalu berbaik sangka. Kalau di dalam follower itu kita sedikit kecewa, gelau, itu termasuk riya. Syirik termasuk syirik kecil atau syirik asghar. Yang ketiga tadi kita sifatnya munafik. Contoh, lek sholat di omah, miwo, apa itu miwo? Sami awal cepat, ya, lancing, apa lancing? Mari salam pelencing, ya kan? Lalu masjid disuwe no, ya kan? Itu yang ketiga. Kemudian bahaya yang keempat,
Allah akan buka aib kita di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Hari ini kita di dunia ini aib kita insya Allah ditutupi oleh Allah, ya kan? Aib kita ditutup oleh Allah. Besok akan dimunculkan, kecuali kalau kita meninggalnya sudah dalam keadaan taubatan nasuha, mohon ampun. Makanya banyak-banyak beristighfar dan selalu ingat kepada Allah bahwasanya apa yang kita lakukan itu kadang-kadang tidak lepas dari riya, sum'ah, ujub, sombong, iri, dengki, ya kan? Itu karena semuanya adalah penyakit hati. Kadang-kadang riya itu muncul, ya kan? Jadi tak anak-anak, alhamdulillah anakku tadi bukan negeri kabeh. Enggak menceritakan hartanya, tapi anakku nang kene, dinas nang kene, dine nang kene ya. Ria kan? Nah, kemudian Allah itu akan apa? Membuka aib di hari kiamat. Sesuai dengan hadis Rasulullah, barang siapa berbuat riya dan sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan sum'ahnya itu. Apa tadi sum'ah itu, Bu? Riya tapi diperdengarkan. Alhamdulillah. Neng, Mbak, aku mambengi sholat tahajud 11. Biasanya lu gak tahu. Biasa kayak loro, telu wis ngantuk. Alhamdulillah mambengi ku sok tahajudnya 8. Witire telu, alhamdulillah. Ya, kita tujuannya bercerita itu. Maksudnya mengajak agar kakak saya siapa agar ikut sholat malam. Itu ada nilai sum'ahnya, ada nilai alhamdulillah. Kecuali kalau gini, kalau mudah-mudahan kita semuanya bisa beristiqomah untuk sholat tahajud agar Allah selalu memberkahi kita semuanya, ya kan? Kalau orang nggak tanya, alhamdulillah nih Mbak, Dek, aku mau pergi sholat jam 3, tahajudku lolos wis 11. Nah, alhamdulillah, iki mau sholat duha, wingi lo kasih sholat duha. Halo, ya kan kita kan bercerita, tapi di situ ada nilai sum'ahnya. Kecuali kalau kita ditanya itu baru, insya Allah. Jadi kita tidak terlalu memperlihatkan kebanggaan kita dengan amal yang telah kita lakukan. Kemudian bahaya yang kelima adalah naudzubillah min dzalik. Bahaya yang kelima itu kalau kita sum'ah riya itu kita pertama orang yang masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Amal yang dilakukan itu yang diperdengarkan orang, apa yang diceritakan, amalannya akan hilang. Saya sampaikan 3 tanda dakwah kalau kita itu bercampur riya. Ya, 3 tanda dakwah kalau dakwah kita itu bercampur riya. Contoh, ya kan? Contoh kita nge-share tuh pengajian kita atau amal sosial kita, ya, kita ke panti atau kemana kita share tuh. Kemudian apa itu? Ada yang mengkritik atau kita lihat view kita sedikit, ya Allah Pak Didik ya. Nah, hati-hati, itu tanda dakwah kita sudah bercampur riya. Padahal awalnya kita kan tujuannya kan kalau nggak seperti ini nanti kegiatan Aisyah nggak kelihatan, ya kan? Nanti di medsos itu yang kelihatan cuma negatif aja, joget-joget, omongannya orang rusak-rusak, ya kan? Ya kita lurus. Tapi kalau dalam diri kita, hati kita ada emosi, kecewa, marah, itu sudah bercampur. Kalau fisik, ya enggak apa-apa lah. Oh, memang kita tujuannya untuk mengajak kok. Bahkan Pak Didik itu urusannya Gusti Allah. Pak viral banda, ya kan? Makanya kita tuh nggak terlalu sakit hati dengan adanya follower yang kita share di medsos itu. Dapat 1, 2 tapi berkualitas daripada kuantitasnya banyak
tapi nggak berkualitas. Jenengan milih mana? Kualitas atau kuantitas? Ya kan? Uangnya wakeh, tapi nggak berkualitas. Sedikit tapi berkualitas. Mending seperti itu. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, di dalam medsos itu kita mau menyampaikan materi itu pilih-pilih. Materi itu yang lagi viral-viral aja. Contoh, sekarang yang lagi viral itu apa Bun? Apa yang lagi viral sekarang itu? Yang di medsos itu? Itu Kereta api. Nah, digoreng. Goreng. Masalah kecelakaan digoreng sih negatif tok. Mau niku kelalane Mas, ngomong gak kena-kena. Itu sopir taksi itu sopir yang nggak bagus yang ngomongnya jelek-jelek pokoknya digoreng karena lagi viral. Dia belum, karena sekarang yang masuk tuh yang lagi viral apa yaitu kalau dulu zamannya Tumblr, jangan mesti tahu deh karena Tumblr, kita ikut Tumblr, semuanya ngomong masalah Tumblr. Padahal kalau kita mau menyampaikan materi itu yang apa yang dibutuhkan masyarakat pada hari ini. Contoh yang mungkin yang dibutuhkan pada hari ini adalah kita harus selalu menguatkan keimanan, ketakwaan kita dengan cara apa? Nah seperti itu. Jangan mengikuti arus apa yang lagi viral. Itu sudah bercampur itu. Oh iya, aku tadi materi kan kereta api tabrakan, lagi viral, dan aku tambah viral. Nah tujuannya itu sudah bercampur dengan apa? Ria, sudah bercampur. Nah yang ketiga, kalau kita mengupload sesuatu, ya kan, kemudian ada yang kritik. Kritik itu biasanya membangun atau menjatuhkan. menjatuhkan, negatif. Tergantung sudut pandang mata kita mana yang melihat. Kalau kita sudut pandangnya negatif, ya menjatuhkan. Tapi kalau sudut kita pandang kita positif, alhamdulillah dikritik kan. Oh ternyata aku kurang apik ya. Orang mengkritik kita tuh berarti dia memperhatikan kita kan. Coba rumah sakit, contoh rumah sakit di sepanjang itu yang bagus itu pasti dia menerima kritik dan saran dari pasien, ya kan? Karena itu akan membangun. Nah kalau kita dikritik sudah sakit hati, kemudian jawabnya juga jawab dengan yang apa? Tulisan yang menyakitkan. Nah berarti kita sudah tidak ikhlas lagi. Jawabannya gini, aku tuh kan sudah capek gitu kan. Oh no, isi kritik. Mangkel aku ini. Halo, itu sudah bercampur. Harusnya kan, alhamdulillah ternyata masih ada orang yang perhatian. Oh ternyata kontenku kemarin kurang baik ya. Nah seperti itu. Kita jangan mencari citra diri, jangan. Ya, bisa bedakan ya. Apapun, kalau bahasa Jawanya itu gini. Apapun yang kita lakukan, kita harusnya baurak. Apa itu Bun? Bahasanya orang Kediri, bahasanya Belisan atau Baura itu. Nah, masa bodoh cuek. Intinya kita tetap lempeng niat kepada Allah. Baura, kalau bahasa Indonesia masa bodoh. Biar orang seperti ini, sepenting aku niatnya lurus karena Allah. Bun, kamu kemarin kontennya kok seperti ini ya, gini banyak. Oh iya tak. Oh iya nanti insya Allah saya perbaiki. Nah intinya kalau ada kritikan masukan kita nggak usah tetap bawa Allah, nggak usah sakit hati, nggak usah. Berbanyak-banyak positif thinking. Makanya kritik saran itu di PKK dimanapun. Kalau kita sakit hati berarti memang sudut pandang yang negatif. Berbahagialah kita dikritik orang. Berarti orang itu perhatian sama kita. Orang itu mau menilai jujur kepada kita. Halo? Siap dikritik Bun? Iya, karena untuk membangun lebih baik lagi. Nggak apa-apa, nggak usah emosi. Kalau mau marah, astagfirullahaladzim, sabar ya Allah, sabar. Meskipun katakanlah kita mungkin ya namanya orang berkritik kadang-kadang nggak tahu situasi gitu. Mungkin kita lagi ada masalah di rumah, ternyata kritiknya tuh sakitnya tuh di sini. Tapi kita harus memaafkan, ya kan? Karena apa? Kalau kita, jangan saya sering menyatakan ya dulu, syarat untuk masuk surga itu apapun. Takwa. Syarat surga itu takwa Bun. Situ tok, gak usah banyak-banyak.
Tapi jentrengane takwa itu Bun, wake di antaranya menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Halo Bunda. Hai. Jenengan hari ini sudah tidak punya rasa sakit hati kepada siapapun? Halo? Hati-hati loh nggih. Kalau yang dikritik itu Ustazah, dikritik terus yang kritik disuruh pindah ke Yaman gitu gimana? Masalah urusan besar ya. Karena apa? Yang dikritik itu kembali lagi, yang dikritik kan konotasinya dia agamanya kuat atau tidak. Apalagi penguasa ya beda lagi, punya beda konteks. Kritik dalam penguasa atau kritik dalam pribadi sendiri. Kalau sudah, apalagi jenengan tahu sendiri, Indonesia ini sekarang dikuasai oleh penguasa-penguasa. Ya Allah, kita minta petunjuk Allah aja agar Indonesia ini tahun depan dikasih pemimpin yang amanah. Ya kan Bu? Hari ini pemimpin kita masih tanda tanya gitu. Gemes, tapi Allah mengizinkan. Tanda dari pemimpin itu berarti menunjukkan bahwasannya mayoritas penduduknya seperti itu. Ya kan? Kenapa orang banyak nakalan? Ya kan? Betapa orang baik, contoh gini Bun, di dalam DPR itu, dalam boleh menganu DPR, katakanlah itu orang 600 Bun. Orang 600 itu apakah nggak ada orang yang baik? Ada. 600 itu Bun kurang lebih ya. Yang baik itu 100 Bun. Yang baik itu kepenginnya lempeng sesuai dengan Quran. Nah, yang nggak baik 500. Kira-kira kalau membuat kebijakan, yang 100 tadi menang atau kalah Bun? Nah, itulah Bun posisi sekarang di Indonesia itu. Banyak-banyak mohon Allah agar tahun depan kita dikasih pemimpin yang benar-benar amanah dan agamanya kuat. Amin. Iya kan? Jadi tahu sendiri presidennya apa, wakilnya apa. Aman-aman. Kembali ke laptop, lu segi pandai didik. Ya kan? Nah, kita meluruskan lagi intinya tanda kita dakwah tapi sudah tercemar dengan itu tadi, 3 tadi ya sudah saya sampaikan. Nah, kemudian saya akan menyampaikan ini contoh sum'ah Bun ya. Kalau riak tadi kan diperlihatkan, kalau sum'ah itu adalah diperdengarkan. Banyak mungkin kita nggak terasa Ibu, kita menceritakan tentang sholat tahajud kita. Alhamdulillah kemarin saya sudah hatam dalam sehari loh, hatam 2 juz. Alhamdulillah. Lek waktu longgar ngono gak kira aku hatam sedina 2 juz. Berarti 15 hari sudah hatam 30 juz. Masalahnya di dalam membaca itu tadi menerjemahkan enggak, faham enggak, mentadaburin enggak, diamalkan enggak. Halo, iya kan? Monggo, jenengan punya nawaitu napa mboten? Aku mulai saiki tak membaca Al-Quran sama tersebut. Insya Allah 2 atau 3 bulan lagi saya harus hatam 30 juz Saartini. Halo? Gak ada niatan apa buatan Bunda? Iya. Jenengan lo, ya gak suka palsu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kamu jalan yang lurus. 4. Jalan lurusnya Allah itu ada di Al-Quran Bunda. Ada dalam Al-Quran. Karena setan itu suka menghalang-halangi dari jalan yang benar. Jenengan nanti daripada kena ayat ini loh Bunda. Coba jenengan minta tolong dibuka surat 30 itu surat Ar-Rum ya. Surat Ar-Rum, surat 30 ayatnya 59. Surat Ar-Rum. Oh, Allah ya. Matur nuwun. Hati-hati. 59 gitu. Ya, 59. Surat 30 ayat 59. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau atau tidak mau memahami. Maksudnya yang apa nih Kebun? Allah
Allah akan mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran. Ayat ini ancaman apa berita gembira, Bunda? Ancaman bagi siapa? Sinten yang dalam paham Quran. Oke. Allah itu akan mengunci. Jangan kalau pintu dikunci, jangan bisa masuk apa mboten? Nah, kalau hati kita sudah dikunci sama Allah, kira-kira petunjuk Allah bisa masuk apa mboten? Nah itu mau belum dikunci sama Allah, ayo mulai sekarang kita pahami. Itu dengan gunakan 5P. 5P itu yang pertama dipaksa. Dipaksa. Setelah dipaksa, akhirnya terpaksa. Setelah terpaksa, akhirnya bisa. Setelah bisa, terbiasa. Setelah terbiasa, luar biasa. Kok 5P ya? Itu 5 jargon untuk awards. Jangan mungkin pernah dengar awards ya. Awards itu one way, one jus. 1 minggu 1 jus. Kenapa? 1 minggu. Maksudnya 1 minggu 1 jus itu biar bacanya sama terjemahnya. 1 minggu 1 jus itu. Kalau sehari 1 jus nggak sampai ya. Uang 1 minggu 1 jus. Berarti sehari cuma berapa lembar? 2 lembar. Al-Quran itu kan 10 lembar bolak-balik. Berarti nggak sampai 2 lembar. 1 lembar setengah. One way, one jus. Apa tadi? Dipaksa. Saya harus baca Al-Quran hari ini harus. Kemudian baca terjemahnya. Baca Qurannya subuh mungkin. Baca terjemahnya mungkin sempatnya baru sholat zuhur atau setelah asar. Setelah dipaksa, akhirnya terpaksa. Terpaksa harus kudu tak wajah. Timbangannya kok apa? Timbangannya dikunci. Allah mengunci mati hati kita. Dikunci tuh. Nanti dikritik jealous, dikritik moyeng-moyeng, ya kan? Dikritik baper, ya kan? Itu tadi dipaksa, terpaksa, akhirnya bisa. Oh ternyata enak ya. Baca Quran saya terjemahin kok enak ya. Ya Allah, aku biar lapor kok gak banyak terjemahin. Ya kan? Macam saya gerak tidak apa-apa. Pahalanya malah lebih banyak. Tapi kalau baca terjemah kan tidak gerak-gerak tau. Kalau baca katakanlah mungkin baca Al-Qurannya la yuhibbullahu jahrabi bisu, tidak apa-apa, itu pahalanya lebih banyak itu. Ya, daripada yang lancar. Tapi tetap yang masih gerandul tapi masih terbata-bata tapi masih tetap belajar sampai bisa. Nah setelah baca terjemahnya pun juga gitu. Kalau nggak paham jangan diramesi sendiri. Di atas langit masih ada langit. Ditanyakan pada yang ahlinya. Jangan terus moco terus dia gak karu-karuan. Tidak bisa seperti itu. Ya kan? Tidak bisa seperti itu. Apa tadi? Luar biasa. Dipaksa, terpaksa, bisa. Terbiasa, luar biasa. Akhirnya terbiasa. Ya, dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, luar biasa. Luar biasanya apa? Nanti jenengan kalau sering baca Al-Quran dan terjemahnya, di situ nanti Allah akan memberi kefahaman. Allah akan memberi kefahaman. Kemudian kalau kita sudah paham, insya Allah kita tidak akan mudah kena penyakit itu tadi, riya, iri, dengki, sombong, sum'ah. Penyakit hati itu banyak sebenarnya pun, ada 50 macam.
Yang paling besar tadi riya, sum'ah, ujub, iri, dengki, sombong. Nah, kita tuh dilarang tadi. Sudah disampaikan yang tadi, sudah dibaca ya? Yang surat, kayaknya belum ya Bud ya? Surat berapa tadi? Surat, bukan. Surat ini. Terakhir ada. Surat 4. Surat 8 belum ya? Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Belum ya? Surat Al-Anfal, surat 8 ayatnya 47 Bun. Enggak? Surat Al-Anfal ayatnya 47. Enggak? Monggo Bun. Nah, kalian. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh, dan ini dipuji orang atau riak serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Nah, di sini ada kata-kata janganlah. Janganlah itu larangan atau perintah Bun? Janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh. Angkuh itu menapa Bun? Angkuh ingin dipuji orang ya, serta menghalangi orang-orang lain dari jalan Allah. Menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Contohnya seperti apa Bun? Menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Contoh dalam kehidupan nyata kita apa Bun? Kalau ngaji. Kalau dalam medsos contohnya menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Kalau dari medsos contohnya Jadi buzzer. contoh, kita sudah nge-share tuh perbuatan kegiatan kita ya di-share. Kemudian kita kan sudah belum mengajar tuh, sudah santai aja. Kita tujuannya dakwah akan mengajak orang banyak yang hadir dalam majelis taklim. Kemudian ada orang tuh, ya apa sih kok gak viral ngono sih? Gak bahaya tak? Promosi nopo? Tuh kue gue cek viral. Nah, kita kan sudah niatnya lurus di apa? Nah, dibelokin. Viral untuk kuaiku, apa namanya? Untuk memviralkan itu, beli koin apa-apa itu loh. Nah, tujuannya viral, padahal tujuan utamanya apa? Agar mengajak agar orang lain banyak yang mengikuti kegiatan kita, senang dengan kegiatan. Ternyata tujuannya diviralkan itu apa? Untuk banggahan. Hati-hati. Di sini kan sudah jelas ya. Janganlah. Yang namanya janganlah itu kan berarti kan perintah larangan. Larangan untuk berbuat angkuh. Gak usah jauh-jauh Bun. Kita kalau lihat tetangga kita angkuh, kita suka apa mboten Bun? Mboten. Terus kita ikut sombong enggak? Males nyopo deh gak tau nyopo. Nggih, nggih apa nggih? Males. Wah, ini gak tau nyopo. Lah kok ini nyopo? Halo. Nggih. Terkontaminasi. Nggih, jujur kata jujur. Iya kan? Terkontaminasi. Padahal kan kita tuh disuruh membalas keburukan dengan kebaikan. Masalahnya apa Bun? Kita sudah gampang terkontaminasi. Nilai ikhlas kita itu kurang. Ikhlas itu kalau kita mau ikhlas, kita pakai rumus barak tadi. Bodo amat. Ya. Tapi kita biasanya cepat terkontaminasi. Contoh, dia tetangga kita dempet tuh. Sering ketemu. Nyapa lu nggak tahu. Akhirnya apa? Kamu suka kepada masa aku suka nyapa. Tapi sebenarnya kalau kita lebih satu pada dia, pasti dia hanya sungkan. Mau kemana Bun? Mau kerja Bun? Nah, baru pulang ke suwe-suwe sungkan kok.
lama-lama dia jadi baik. Cuma masalahnya kita itu kadang-kadang ikut-ikut terkontaminasi, ikut-ikut egois. Alah, wong atas sesuk gue aku lho sombong. Saya mbok sombongnya kamu, halo. Nggih. Biasanya kita gitu. Padahal kita kaya itu bukan milik kita loh, Bun. Kita kaya itu hanya titipan dari Allah. Tapi merasa itu punya kita. Suami aja loh bukan milik kita kok, halo. Suami kita itu loh, Bun. Milik kita bukan. Bukan. Anak kita bukan. Harta kita bukan. Semua titipan. Tapi kalau suami kita dipanggil Allah, ya Allah, mereka tengkolo sinten sing belanjani. Loh berarti nangisnya bukan karena kehilangan, karena tiga anak yang belanja. Padahal yang memberikan kita rezeki itu siapa? Apalagi naudzubillah dari itu kudungan nangisnya gero-gero, ya Allah, naudzubillah dari. Meratap, bolehkah kita meratap? Kalau nangis boleh, jangan meratap. Apalagi sampai nangis nang kuburan, tangan apa? Tangan dia kereken, ya Allah. Sama kau iso sepan dengan aku, gak loro gak apa, gak marah-marah dengan aku ambek sapa. Lupa, padahal semua itu hanya titipan. Anak pun titipan, harta titipan, harta juga titipan. Mudah-mudahan kita bisa dijauhkan dari rasa riya, sum'ah, penyakit hati, utamanya riya dan sum'ah, agar kita tidak gila hormat dengan apa tadi? Banyak like dan komen, gitu. Kita luruskan niat kita karena sekarang zamannya medsos. Monggo jenengan bertiktokan boleh, diluruskan niat. Bismillah ya Allah, tujuan saya ingin agar apa? Semua orang bisa melakukan kebaikan seperti ini. Jangan ya rek kayaknya kan tadi viral, jangan. Hah? Kalau selfie kan foto. Itu pun juga kadang-kadang iya, tergantung niatnya. Apa mana selfie nek ngarepe omahe watu kuwi. Nang mobil Alphard lho nggonane mobil ngono. Yang penting kan fotonya. Iya kan? Makanya Bun, karena setan itu suka apa? Suka membuat kita belok dari jalan yang lurus. Tadi sudah nggak ayatnya nggih? Setan itu suka apa? Kita kalau lurus itu dibelokkan sama setan. Kemudian setan itu ada 4 tadi, ya. Dari kesimpulan dari kajian ini sampai jam 10 ya Mbak Bibi. Ya. Kesimpulan dari kajian hari ini adalah intinya banyak-banyaklah dengan menjaga hati. Caranya gimana? Biar kita tidak sum'ah, iri, dengki. Jagalah hati dengan cara apa? Kita ikhlaskan semuanya karena Allah. Ikhlas. Kita itu akan bisa jadi ikhlas kalau kita itu sudah sabar. Kebalik ya. Kita tuh sabar dulu, baru bisa menjadi orang ikhlas. Dan kita bisa jadi ikhlas kalau kita itu selalu mencari ridho Allah. Sabar itu apa? Mudah apa? Sulit. Sabar itu mudah diucapkan, sulit. Kenapa? Karena kita menggunakan kata sabar itu adalah kata kerja. Harusnya sabar itu kata sifat. Ya sabar aja. Enak sih ngomong, gak lorone hatiku. Halo, iya kan? Sabar itu, ya kan? Sulit dilakukan, mudah diucapkan. Tapi kalau kita sabar, ya kan? Kalau kita ikhlas, kita pasti sabar. Tapi biasanya masalahnya kita itu lihat orangnya, nggak lihat Allah. Contoh di medsos tadi loh, kita kan kepengennya mengajak orang, sekarang kan lagi gencar-gencar TikTok semuanya ya, apalagi TikTok ya, yang mak-mak itu ya. Kajian ini kita masukkan TikTok, YouTube, apa-apa. Kemudian kita dikritik dengan yang sangat pedas.
Walah pengajian mek titik jamaahnya di share muniku anu pokoknya negatif. Kemudian apa yang kita lakukan? Kalau kita negatif, apa yang kita lakukan? Mau ngeser lagi. Disep, ya dihapus. Wes kesel kritikannya si orang ae. Si kritik lo ternyata ya mungkin nanti baik. Orang terdekat. Nah, orang terdekat. Itu kalau negatif. Kalau positif, Tetap ngeser. alhamdulillah ya Allah, meskipun ada orang yang negatif tidak apa-apa. Semua itu sudah kehendakmu. Orang itu mengkritik itu Allah mengizinkan. Allah kalau tidak mengizinkan, meski orang itu nggak kritik. Halo, apa yang kita terima itu, keburukan yang kita tidak senang itu Allah mengizinkan. Kalau kita lihatnya Allah enak, ya Allah ini atas izinmu ya Allah. Jenengan uji hamba lewat si fulan mengkritik konten ini. Saya kembalikan kepada Engkau ya Allah. Berikan hamba keikhlasan, kesabaran. Loh lah enak. Kalau setelah seperti itu kita punya sakit hati enggak? Iya kan? Karena kita sabar. Coba kalau kita nggak seperti gak ngerti uangnya lewi ngedenya ditesuainya kayak ngono ternyata sedih komennya kalau nilai positif alhamdulillah mungkin iya kurangin jadi kita selalu positif thinking sabar itu contoh yang lebih fatal lagi pun kita mungkin lupa mungkin ya mungkin saya juga pernah menyampaikan juga gini jenengan datang di sini ya tujuannya kan ngaji pun ya. Tiba-tiba panjenengan moro-moro ada orang ndak diduga ya. Orang itu marah-marah sama salah seorang. Mungkin orang tadi itu sakit atau marah-marah sama salah seorang. Kira-kira jenengan gini, kapok ngaji kesini atau enggak? Gak ngaji. Malas wingi ngaji aku diceluk waktu entek ngamek kurang golek. Aku lo gak salah apa-apa. Kira-kira jenengan yang pertama atau yang kedua? Ya Allah, kalau memang kemarin saya ngaji itu Engkau mengizinkan saya dimarah-marahi sama si fulan itu sebagai ujianmu pada Engkau agar saya sabar dan ikhlas. Jenengan kira-kira pilih mana? Tetap datang atau gak mau datang karena marah sama yang marah-marah jenengan tadi? Karena jenengan melihat Allah. Engkau yang mengizinkan ya Allah, ya kan? Karena Engkau mengizinkan orang itu mencaci maki saya, merendah-rendahkan saya itu atas izinmu sebagai ujianmu terhadap hamba, berikan kekuatan dan keikhlasan hamba biar bisa istiqomah untuk tetap ada dalam majelis taklim. Itu pun sabar, ikhlas. Kemudian apa? Ridho. Saya mencari ridhomu. Contoh lagi, jenengan kalau di jalan pun ada undangan mantenan. Ya, contoh. Kalau mantenan kan mesti banyak yang ditutup ya. Jenengan mau ke Surabaya. Suaminya ngajak lewat lagi, jenengan ngajak lewat sini. Mana? Patindo. Saya cari nih bapaknya. Lewat lagi, mah, cek cepat. Saya jenengan. Lewat Patindo lho, Pak. Gak pakai. Malah lagi macet. Cek karena ono teror. Jenengan mau orang-orang. Ya ini gara-gara apa loh? Halo. Oke, ngapain gitu? Padahal Allah mengizinkan itu. Halo. Bocor diwur orang tambah eksplosif. Karena kan ya Allah, ternyata takdirmu seperti ini ya Allah. Kalau memang Engkau nggak mengizinkan hari ini saya hadir di undangan itu, mungkin waktu itu Allah nggak mengizinkan, mungkin besoknya kan bisa hadir. Diwur dengan entek sampai kurang boleh pakai mau menurut aku lah enak lewat seperti itu apa? Halo. Kita orang yang pertama atau orang yang kedua? Versi kita orang-orang nggak bersyukur kepada Allah. Ayo. Nah banyak orang-orang
Karena kita melupakan Allah, Bun. Halo. Syulit nama boten. Nah itu monggo. Kita mulai sekarang apapun yang kita lakukan itu kita melihat Allah agar kita nggak marah-marah, agar jenengan tidak darah tinggi, biar nggak diabetes, kolesterol dukur, sakit jantung, apalagi macam-macam. Halo? Iya kan? Darah tinggi melalui stroke. Naudzubillah dari makanya banyak berlapang dada. Kita syulit nama badan dulu. Monggo, jenengan kalau nggak mau sakit apapun kembalikan kepada Allah. Mungkin jenengan gini, padahal aku namanya teman tujuh aku ya kepengin pedok kancaku ya hidup-hidup mobilku kan anyar. Riaknya muncul. Akhirnya apa? Allah menghalang-halangi dengan cara wakil macet kesok liwat. Berarti kan Allah menghindarkan si fulan tadi dan gak pamer mobil toh. Nilai positifnya itu loh. Loh iya kan? Tapi kadang-kadang kita gak ngerasa. Sing papa mau dintek nolak apa? Mencaci entek namek kurang banget. Insya Allah kita semuanya ada seperti itu. Monggo kita siap untuk menerima apapun itu atas izin agar kita terhindar dari sakit hati, iri, dengki, riak, sombong, sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Ya Bun, mudah-mudahan amalan kita bisa tetap lempeng karena Allah. Kita pakai rumus BA, apa BA Bun? Baurak. Oh BO ya. Baurak agar amalan kita diterima oleh Allah. Riak, sum'ah mudah-mudahan dijauhkan dari kita semuanya. Karena sekarang zamannya zaman medsos. Mudah-mudahan kembalikan lurus niat. Bismillah. Apapun yang kita alami adalah atas izin Allah agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Karena Al-Quran itu adalah asyifa. Al-Quran itu adalah asyifa. Nanti panjangan baca sendiri di rumah. Al-Quran itu asyifa, obat penyakit hati. Jadi apapun adalah, jangan nanti baca sendiri surat 1057, 4144, 1782. Diulang dulu. 1047 surat 10 garing 57 maaf 10 garing 57 41 garing 44 17 garing 82 26 garing 80. Itu jangan kalau mau hatinya sembuh dari sakit itu intinya banyak-banyak baca Al-Quran biar terhindar dari penyakit hati yang menimbulkan penyakit apa? Penyakit hati itu rohani bisa menimbulkan penyakit jasmani. Banyak-banyaklah kembali kepada Allah, utamanya membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah surat cintanya Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Tinggal jenengan mau membalas surat cintanya Allah napa mboten. Halo? Jenengan nek gak pernah membaca Quran berarti jenengan tidak pernah membaca surat cintanya Allah. Ini surat cintanya Allah disampaikan kepada kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Tapi ya diwaca ini Bun, nek gak diwaca ini gak ero karepe Allah. Begitu nggih? Matur nuwun, mohon maaf atas segala hilaf. Sahih nasru minallah wa fadlun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Satu dua orang Monggo. Monggo Bun, 1-2 orang monggo kalau mau nanya. Beda tema juga tidak apa-apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun biasanya.
kadang gini loh, kita nge-share tuh terus ada yang komentar gini, ngaji di share. Iya. Ngaji di share pamer. Nah, kembali juga di share. iya, tergantung jenengan niatnya niat apa. Niatnya kepingin orang lain agar daripada diisi joget-joget. Biarlah mereka ibaratnya kata gini, anjing menggonggong kafilah. Mereka bisa kok ngomong kotor-kotor masuk konten, ya kan? Telinga kita lebih adem mana? Mereka bilang kotor-kotor, lurus omongannya walaupun ngeri saya, ya kan? Mereka live omongannya kotor-kotor, jorok-jorok. Kita live ngaji, kita di pamer biarin, yang ngomong pamer biarin. Yang penting niat kita ada pamer. Ya, biarin mereka pamer, kayak viral, biarin. Jangan sakit hati, berarti jangan pamer. Jangan bilang gak sakit hati, jangan ora, BU. Jangan Cuek. ya, itu insya Allah jenengan gak riak. Tapi kalau jenengan riak, jenengan gak BO, berarti jenengan riak. BO aja, baurak, paham ngomong. Pokoknya aku tujuanku, timbangannya TikTok itu isinya elek-elek tok. Mending diisi ngaji, syukur-syukur ngajinya itu yang bagus, yang benar. Ya kan, yang bagus, yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid itu. Kalau itu ngajinya kurang apa di sana. Alhamdulillah, matur nuwun biar aku dieling. Berarti menakar ngaji harus ada yang dampingi. Biar kalau salah-salah masih ada yang mengingatkan. Seperti itu ya. Jadi niatnya dijaga. Biarin orang bilang apa biarin. Sembarang bisa daripada sekarang omongannya kan kasar-kasar ya, tidak apa-apa. Jangan pakai BO. Lah jangan sakit hati berarti ria. Kalau tidak sakit hati berarti tidak ria. Kita aja nih, kembali ke sifat masing-masing. Ada yang lain, Bunda? Monggo. Monggo. Boleh. Ada lagi mungkin. Monggo le. Yanti langsung. Ini loh, misalkan tadi itu ada kapan masalah ria. Nggih. Kalau kita itu omong saomong, kita itu baik hati, pikiran kan nggak terasa. Nggih, bener. Kadang konsepnya, oh ya aku salah, iya aku loh. Pada tujuan kita itu, kayak itu menjawab pertanyaan. Iya. Tapi kalau kita itu arahnya lagi ke ria, dan itu pun kita tidak merasa aku lo pamer. Padahal kita itu rasanya ambil lah kayak berpagi. Iya, nggak niat pamer. Nggak Iya. niat. Terus itu gimana penilaiannya? Karena mesti sering. Iya, Sering. bener. Setiap hari kita lakukan. Iya, manusia nggak caranya. Iya. Enggak karena ilmu toh. Enggak, iya benar. Meskipun masak, meskipun apa, Hmm. aku lo makan sambil ini loh. Iya. Wah, aku lo enak enggak. Monggo itu seperti gimana? Iya. Ya, mungkin Allah itu memberi Hmm. jangan kita itu kadang nggak sadar. Oh, ngomong ini kita. Karena kepancing ya le ya. Iya. Mangga, matur nuwun. Nggih. Kadang-kadang kita kan masakane sampe cek wenase ya Allah. Iya lah, alhamdulillah panjenengan aku ora rasa enggak terasa. Insya Allah kalau kita kepengen menjawab seperti itu kan kita kan memang tidak punya niatan ria. Mungkin kadang-kadang menurut orang lain pamer kan sum'ah ya cerita ya. Biasanya masak kamu pamer. Seperti itu. Kadang seperti itu. Akhirnya apa? Makanya kita selalu banyak istighfar kepada Allah. Ya Allah, ngapunten barangkali saya cerita tadi mengandung dia, padahal saya tidak niat seperti itu. Ya Allah, luruskan ya Allah. Jadi intinya kan akhirnya kita selalu mohon petunjuk. Intinya banyak istighfar. Ampun ya Allah, saya tadi nggak niat ria dan sum'ah ya Allah. Saya kepancing dengan cerita tadi. Nggak niat kan? Nggak niat memang. Iya, saya pengen aku memang saya pengen orang rasa tokakin ada cerita. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Intinya itu tadi kita kembalikan kepada Allah, banyak istighfar karena Allah selalu maha menerima taubat. Memang kita nggak niatnya ria kan, tapi kadang-kadang orang itu ngerasanya, wah, menurutku jadi sum'ah aku dicerita no. Iya, alhamdulillah aku ingin tahajud gue komplit, gak ngantuk bisa tahajud terus mau ngantuk karena dipancing dengan cerita. Loh kan, sum'ah itu tidak apa-apa, dia menganggap sum'ah tidak apa-apa, tapi kita balikan lagi, niat kita bukan itu, kita mengajak agar orang lain kembali kita ya. Yang tahu kita sum'ah atau riya itu kan kita dan Allah.
ya kan? Orang bisa menilai, mungkin orang menilai kita riya, padahal kita enggak. Jadi semua kembalikan kepada Allah. Banyak-banyak istighfar, karena yang sempurna hanyalah Allah. Monggo Bun, kita gile. Nah misalnya, pernah ditanya seseorang, jadi gini, loh, iku mau dibunggoni apa kok enak gitu. Jadi, oh enak dan tidak enak itu relatif. ya. Itu kita bisa masak enak atau tidak itu karena hati. Betul. Jadi kalau hati kita itu jernih, insya Allah makanan itu enak. Dan itu apakah itu karena sebiak atau apa? Enggak, itu ilmu Bun. Memang masak kalau dengan cinta ya kan. Cinta berarti tulus ikhlas gitu. Mesti rasanya coba yang masak ucal. Lagi capek disuruh masak, akhirnya masaknya enggak ikhlas. Mungkin kasinan, ya kan? Mungkin kacang hijau. Benar. Berarti itu trik. Berarti panjenengan menyampaikan dengan ilmu. Sampai ini masaknya paling gak ame hati. Maksudnya, ya mungkin karena masaknya gak ikhlas. Ya ikhlas. Ya paham. Maksudnya ini loh. Mungkin rotok-rotok makan titik tak. Kalau masak karena dia kan ikhlas ya. Tak masalah ya. Mari kita nonton tamu kan dengan enjoy ya. Berarti jenengan menyampaikan ilmu. Kecuali kalau jenengan, oh lihat aku sama mana. Aku pengen masak. Nah, muncul dalam hatinya. Panjenengan sama besok masak. Nah, pokoknya jangan muncul. Ya, kalau sudah muncul, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun. Setan selalu membisikkan, iya masakanmu kok enak nih banget si Fulan. Nah, setan itu loh membisikkan dari kita jalan yang lurus. Itu makanya banyak-banyak istighfar. Makanya ya, mudah-mudahan selalu di jalan yang lurus. Amin. Jazakallahu khair kepada Ustazah atas tausiah hari ini. Insya Allah semoga memberikan tambahan wawasan kepada kita semua. Amin. Semoga kita bisa dengan apa yang disampaikan bisa memberikan penambahan takwa dan iman pada kita semua. Sedikit info dari panitia kurban PRM Wage. Kami juga menyediakan dan menyalurkan kurban dengan nominal yang sama, yaitu jika patungan sapi sebesar 3.500.000 dan apabila seekor kambing juga sama sebesar 3.500.000. Jadi bagi ibu-ibu atau muda-muda yang ingin mendaftarkan bisa nanti kita share ya di grup kita. Nanti bisa di situ ada nomor teleponnya pendaftaran dengan Bapak Arsad, dan nanti bisa juga transfer, ada nomor rekeningnya yang diberikan, bisa di transfer di sana dan nanti konfirmasi ke Pak Arsad. Demikian kami sampaikan, terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.